Benarkah ada suami istri yang tidak pernah cekcok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan rumah tangganya senantiasa diberikan keharmonisan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya yang saya cintai, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan komunitas para bunda berbagi cerita dalam satu kesempatan. Banyak dari mereka yang bercerita atau berbagi keluh kesah terkait hubungan rumah tangganya dan bahkan terkait parenting atau pengasuhan anak. Pokoknya macam-macam deh terkait permasalahan rumah tangga atau kehidupan rumah tangga mereka. Termasuk hubungan mereka dengan ipar, hubungan mereka dengan mertua, hubungan mereka dengan kolega suami, dan lain sebagainya. Nah, yang paling saya ingat adalah ada salah satu peserta. Beliau ini seorang istri yang mengatakan begini, saya bingung mau cerita apa Bu Diva, karena selama ini pernikahan saya itu adem ayem, saya tidak pernah cekcok sama sekali dengan suami, dan saya merasa cukup, saya yakin suami juga cukup. Dalam hati saya, wah menarik nih, bisa nih saya ajak kerjasama jadi konsultan rumah tangga, supaya saya juga ada partner, supaya jadwalnya bisa dibagi dua, begitu pikir saya. Menarik bukan? Tentu saja menarik. Karena selama ini kan kita tahunya bahwa tidak ada satu rumah tangga pun yang nggak pernah cekcok. Sehingga hal ini makin membuat saya penasaran. Saya ajak bicara lebih dalam lagi tentang rumah tangganya. Sampai pada suatu titik saya bertanya kalimat ini, bagaimana tipsnya Bun? Kenapa bisa begitu harmonis rumah tangganya? Nah, dia menceritakan banyak sekali terkait hubungan rumah tangga mereka dari A sampai Z. Sampai berhenti di satu kalimat yang membuat saya tertegun. Saya itu tipe istri yang gak mau pusing Bu Diva. Suami ngomong apa aja saya percaya. Suami pulang pagi dan dia bilang karena ada tugas penting di luar kota, saya percaya aja. Yang terpenting dia tetap pulang dalam keadaan selamat, utuh, dan mau ngabarin kalau dia pergi atau pulang tidak sesuai kebiasaannya. Saya sudah cukup dengan hal itu. Saya cenderung lebih percaya omongan suami dibandingkan omongan orang lain. Karena yang menafkahi saya adalah suami, bukan orang lain. Ayo, berapa kata atau kalimat yang membuat saya tertegun? Baiklah, mari kita garis bawahi satu persatu. Yang pertama, saya tipe istri yang gak mau pusing Bu Diva. Itu ya kalimat pertamanya. Di sini ada kejanggalan bukan? Normalnya dalam kehidupan rumah tangga pasti dipusingkan dengan sesuatu hal. Misalnya dipusingkan soal ekonomi. Ada kan saudara-saudara yang setengah diuji tentang lemahnya ekonomi. Kemudian dipusingkan dengan hari ini masak apa aja ya. Bahkan saya pun sering kali pusing loh setiap kali mau masak karena bingung menu apa aja yang mesti saya siapin. Belum lagi dipusingkan dengan barangkali masalah anak-anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak mau pusing, nggak mungkin kan Anda memutuskan untuk menikah. Karena menikah itu tantangannya luar biasa sekali. Menyatukan dua kepala dalam satu atap, yang mana dua kepala ini dibesarkan oleh orang yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, sudah jelas lingkungannya pun nggak sama ya. Nah, kalimat kedua, suami ngomong apa aja saya percaya, betul. Boleh saja sih istri itu percaya pada suami, karena rumah tangga itu pondasinya harus saling percaya satu sama lain. Tapi ada kalimat terusannya, saya cenderung lebih percaya suami dibandingkan omongan orang lain. Artinya di sini ada orang yang berbicara tidak baik, yang berbicara buruk terkait suaminya. Entah apa tujuan orang tersebut, tapi kalau ada orang yang berbicara seperti ini terkait berbicara buruk tentang suami, mengatakan suami melihat pasangannya dengan wanita A, B, atau C, atau melihat pasangan kita di tempat dugem, atau di wilayah tempat perjudian, atau di tempat karaoke, atau bahkan di lokalisasi, please untuk cari tahu. Jangan hanya diem dan percaya apa yang suami Anda katakan. Meskipun Anda mempercayai suami Anda, boleh-boleh aja ya. Tapi cari tahu dulu kebenarannya. Karena memutus rantai kusut rumah tangga di awal itu jauh lebih baik daripada ketika sudah terlanjur jauh kesalahannya. Oke, mari kita lanjutkan kalimat ketiga yang membuat saya tertegun. Karena yang menafkahi saya adalah suami saya. Nah, salah satu kesalahan yang dilakukan oleh istri adalah menganggap bahwa dirinya adalah beban suami. Padahal ketika suami sudah ijab kabul nih, qabil tu nikahaha ila akhirihi. Artinya itu semua kebutuhan wanita ini ditanggung oleh suaminya.
apa istilahnya ya, suaminya wajib memiliki kewajiban untuk istrinya ini. Dan perlu bunda-bunda tahu, istri yang seperti ini biasanya adalah tipe istri yang gak enakan, tipe istri yang selalu mengalah karena merasa ditampung oleh suaminya. Bukan ditanggung ya, tapi dia merasa dia ini ditampung, sehingga dia memposisikan dirinya seperti budak untuk suami. Dia mendoktrin dirinya sendiri, apapun yang dikatakan suaminya harus dipercaya, dan apapun yang diinginkan suaminya harus dipenuhi. Dan itu udah seperti mental block nih, dia udah membangun mental block. Nah, orang-orang seperti ini merasa dirinya itu tidak punya hak asasi. Padahal bukan begitu konsep perkawinan. Harus diluruskan nih ya, pikiran-pikiran yang seperti ini. Anda bahagia di dalam pernikahan Anda dinikahi oleh suami Anda adalah karena Anda dijadikan istri, bukan dijadikan sebagai budak. Dan Anda juga bukan orang yang membebani suami. Nah, pertanyaan saya, menurut Anda, rumah tangga yang seperti ini bahagia atau tidak? Kalau menurut saya sih tidak, karena dia terlalu terpatri pada suaminya. Kalau menurut Anda bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya terkait pendapat Anda. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi terkait permasalahan rumah tangga, misalnya seperti suami berselingkuh dan Anda ingin memisahkan hubungan gelap mereka, bisa langsung hubungi kontak dan layanan resmi Bu Diva di 082 242 102 999 atau di 0858 6564215. Sampai jumpa esok hari. Saya Bu Diva, para psikolog rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.